Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Kali ini kita coba jalan-jalan ke Pulau Okinawa di negara Jepang. Untuk diketahui teman-teman, pulau ini beriklim subtropis, beda sekali dengan wilayah-wilayah Jepang yang di bagian utara. Selain terkenal dengan keindahan pantainya dan juga sejarah pertempuran Okinawa ketika melawan pasukan Amerika Serikat, jauh sebelumnya, pulau ini merupakan wilayah dari sebuah kerajaan yang bernama Ryukyu yang memiliki budaya berbeda dengan kerajaan yang ada di wilayah Jepang lainnya. Nah, sudah tidak sabar kan pingin jalan-jalan ke Okinawa? Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dengan Prabu jalan-jalan terus di video-video berikutnya. Dan sekarang kita langsung menuju ke Pulau Okinawa. Sawadee-kap, sabay di may crack. كيف حالكم؟ طارق 인spesen Salam alaikum. Nejesan. Gamar Jabal, Rogor Zandebit. Manisma. Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa, minasan. Ciao, come stai? Prego. Merhaba, nasılsın? Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Pulau Okinawa. Sebelum kita jalan-jalan di pulau ini, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari negara Jepang dan juga Pulau Okinawa. Negara Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Terlihat di peta, negara ini terletak di ujung sisi barat Laut Samudra Pasifik. Lalu di sisi baratnya berbatasan langsung dengan Laut Jepang, dengan Laut Okhotsk di sisi utara, serta Laut Cina Timur dan Taiwan di sisi barat daya. Negara kepulauan ini memiliki wilayah yang meliputi 6.852 pulau dan diantaranya terdapat 5 pulau terbesar, mulai dari yang paling utara hingga yang paling selatan, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, dan Okinawa, pulau yang menjadi tujuan wisata kita kali ini. Untuk diketahui, kota Naha menjadi ibu kota dari prefektur Okinawa yang berada di pesisir barat bagian selatan Pulau Okinawa. Di kota ini terdapat sebuah bandara yang menjadi pintu gerbang masuk ke Pulau Okinawa dan pulau-pulau sekitarnya. Untuk populasi, Pulau Okinawa mempunyai jumlah penduduk sebesar 1.445.812 jiwa menurut sensus di tahun 2017. Sedangkan jumlah penduduk negara Jepang saat ini sebesar 125.710.000 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Dan untuk luas wilayah, Pulau Okinawa memiliki luas 1.199 km persegi. Sedangkan untuk luas negara Jepang adalah 377.975 km persegi. Nah, itulah teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara Jepang dan juga Pulau Okinawa. Sekarang saya ajak kalian untuk mengenal fakta menarik dari negara Jepang dan juga Pulau Okinawa. Jepang adalah negara terpadat ke-11 di dunia, dengan sekitar 3/4 wilayahnya merupakan wilayah berkontur pegunungan. Wilayah Jepang diperkirakan telah dihuni oleh manusia sejak periode Paleolitik muda, yaitu sekitar 30.000 tahun sebelum Masehi. Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 sebelum Masehi. Beliau dikisahkan merupakan keturunan dari Ninigi, cucu dari Dewi Amaterasu atau Dewi Matahari. Sejak itulah sejarah kemonarkian Jepang dimulai, yang bertahan hingga saat ini. Kaisar Jepang merupakan seorang pemimpin keluarga kekaisaran dan juga kepala seremonial negara dari sistem monarki konstitusional Jepang. Selain itu, Kaisar Jepang juga sebagai pemegang kewenangan tertinggi di dalam agama Shinto. Namun fakta sejarahnya, peran Kaisar Jepang berganti-ganti antara peran simbolis seremonial dan peran seorang penguasa kekaisaran sebenarnya. Sejak berdirinya Keshogunan pada tahun 1192, Kaisar Jepang sudah jarang sekali mengambil peran sebagai panglima tertinggi dalam medan pertempuran, tidak seperti kekaisaran yang berada di negara barat. Kaisar Jepang telah hampir selalu dikendalikan oleh kekuatan politik eksternal hingga berbagai tingkatan. Faktanya dari tahun 1192 sampai 1867, Shogun merupakan penguasa de facto Jepang, meskipun status jabatan mereka ditunjuk oleh sang kaisar. Setelah restorasi Meiji pada tahun 1868, Kaisar ada perwujudan dari sebuah kekuasaan yang berdaulat. Namun saat ini, sistem pemerintahan negara Jepang adalah berbentuk monarki konstitusional, di mana status Kaisar Jepang hanya sebatas simbol negara saja, sedang sistem pemerintahannya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.
Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini menjadikannya sebagai negara dengan tingkat perekonomian terbesar kedua di dunia pada tahun 1990, sebelum dikalahkan oleh negara Cina pada tahun 2010. Hari ini negara Jepang termasuk anggota PBB sejak tahun 1996, OECD, G8, dan juga anggota APEC. Dan sekarang saya ajak kalian untuk mengenal fakta menarik tentang Pulau Okinawa. Pulau Okinawa adalah pulau terbesar di Kepulauan Okinawa sekaligus di Kepulauan Ryukyu di negara Jepang. Pulau ini sempat menjadi medan pertempuran yang sangat hebat yang dikenal dengan Perang Okinawa yang berlangsung selama 98 hari dari tanggal 26 Maret hingga tanggal 2 Juli di tahun 1945. Sekitar 95.000 tentara kekaisaran Jepang dan 20.195 tentara Amerika Serikat tewas dalam pertempuran ini. Meskipun hari ini merupakan salah satu prefektur Jepang, namun Pulau Okinawa memiliki pengaruh budaya yang kuat dari Cina. Hal ini tidak mengherankan karena letak geografis Pulau Okinawa sangat dekat dengan negara Taiwan daripada negara Jepang sendiri. Untuk diketahui, dahulunya terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Ryukyu. Kerajaan ini berkuasa secara independen di Kepulauan Ryukyu dari tahun 1429 hingga tahun 1879. Kerajaan ini menyatukan Pulau Okinawa dan memperluas wilayahnya hingga ke Kepulauan Amami di prefektur Kagoshima modern dan Kepulauan Yaeyama di dekat Taiwan. Kerajaan ini kemudian secara resmi menjadi bagian dari negara Jepang sejak tanggal 11 Maret 1879. Sejak zaman dahulu, Pulau Okinawa telah menjadi salah satu jalur perdagangan internasional yang sibuk. Beragam pedagang yang menggunakan jalur sutra singgah di pulau ini, termasuk pedagang dari Cina dan Asia Tenggara. Pulau Okinawa memiliki iklim laut subtropis. Hal ini membuatnya menjadi lokasi tujuan wisata bahari yang sangat terkenal di Jepang. Berbeda dengan wilayah-wilayah Jepang lainnya yang cenderung modern dan dipenuhi bangunan pencakar langit, Pulau Okinawa justru menjadi habitat asli bagi hewan dan tumbuhan, termasuk keindahan alam bawah lautnya yang masih terjaga. Terdapat lebih dari 250 jenis terumbu karang yang ada di bawah laut Okinawa, menjadikannya sebagai salah satu habitat terumbu karang terbesar di dunia. Tidak heran jika Pulau Okinawa terkenal juga sebagai salah satu spot snorkeling terbaik di dunia. Nah teman-teman, tiba saatnya kita jalan-jalan di Pulau Okinawa. Objek pertama yang akan kita kunjungi adalah Kastil Suri. Istana Suri merupakan bangunan bersejarah yang paling penting di Pulau Okinawa. Dahulunya merupakan istana dari Kerajaan Ryukyu. Setelah mengalami kehancuran selama pertempuran Okinawa pada tahun 1945, kastil ini berhasil dibangun kembali pada tahun 1992 seperti aslinya, berdasarkan foto dan catatan sejarah. Tidak seperti kastil-kastil lainnya di Jepang, Istana Suri sangat dipengaruhi oleh arsitektur dari Cina dengan elemen fungsional dan dekoratif yang mirip dengan istana di Forbidden City di kota Beijing. Gerbang dan berbagai bangunannya dicat dengan warna merah lalu dipernis. Kemudian dinding dan atapnya didekorasi dengan warna-warni. Ubinnya berwarna merah dan dekorasi di setiap bagiannya menggunakan naga sebagai representasi dari sang raja. Sejak tahun 2000, Istana Suri telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Objek wisata berikutnya yang mesti kita kunjungi adalah Taman Shiki-naen yang terletak sekitar 2 km di sisi selatan Istana Suri. Taman ini selesai dibangun pada tahun 1799 sebagai tempat kediaman kedua bagi raja dan keluarga kerajaan Ryukyu. Selain itu juga digunakan sebagai tempat menjamu para utusan dan tamu asing. Taman ini terdiri dari bangunan istana kayu dengan arsitektur dan flora di sekitarnya bernuansa khas Okinawa. Di depan istana terdapat sebuah kolam besar dengan pulau kecil di tengah. Selain itu terdapat juga jembatan batu, menara jaga, taman bunga, dan taman subtropis. Terdapat juga sebuah pavilion yang bernama Rokakudo dengan nuansa arsitektur Cina.
Taman ini sempat rusak parah pada masa pertempuran Okinawa, namun berhasil dibangun kembali melalui proyek restorasi besar-besaran yang dimulai pada tahun 1975 selama 20 tahun. Sejak tahun 2000, Taman Sikinain juga telah terdaftar di Situs Warisan Dunia UNESCO. Berikutnya saya ajak kalian ke Peace Memorial Park, sebuah taman yang ada di ujung pulau Okinawa yang dibangun untuk mengenang peristiwa pertempuran Okinawa. Setibanya di taman ini, saya ajak kalian langsung menuju ke Cornerstone of Peace, yaitu sebuah taman yang berbentuk setengah lingkaran, di mana terdapat tugu-tugu dengan nama para korban yang tewas selama pertempuran Okinawa. Selanjutnya, kita kunjungi Okinawa Prefectural Peace Memorial Museum. Di sini dipamerkan barang-barang peninggalan para korban pertempuran Okinawa, antara lain foto-foto, artefak-artefak bekas perang, seperti pakaian, bom, dokumen-dokumen bersejarah, dan lain-lain. Dari Peace Memorial Park, saya ajak kalian menuju ke Okinawa World. Inilah taman hiburan yang bertemakan desa tradisional Okinawa. Di sini kita diperkenalkan budaya dan tradisi Okinawa, seperti pada arsitekturnya, makanan, kerajinan tangan, dan alat musiknya. Di taman ini terdapat 3 atraksi utama. Pertama, gua alaminya yang besar. Kedua, desa kerajinan. Dan yang ketiga, museum ular. Pertama, kita kunjungi goanya terlebih dahulu. Namanya adalah Goa Gyokusendo, dengan kedalaman hingga 5 km, namun hanya sekitar 850 meter saja yang terbuka untuk turis. Di mana di sini kita bisa menikmati keindahan dari stalaktit dan stalagmitnya yang spektakuler. Goa ini terawat dengan sangat baik, dengan jalan setapaknya yang sangat nyaman, serta memiliki penerangan yang sangat memadai. Setelah itu, kita kunjungi The Kingdom Village. Di sini kita akan diajak merasakan suasana desa tradisional Ryukyu sambil mengenal berbagai hasil kerajinan tradisional mereka, seperti hasil karya tenunan, kerajinan tangan dari kertas, tembikar, pengolahan makanan manisan, pembuatan alat musik, serta proses pembuatan gelas tiup kaca, dan lain-lain. Dan setelah itu kita kunjungi The Habu Park. Dinamai demikian untuk nama jenis ular berbisa yang berasal dari pulau Okinawa, namanya ular habu. Di sini teman-teman terdapat museum ular dan juga kebun binatang dengan beberapa jenis ular lainnya, serta ada juga atraksi ular. Perjalanan selanjutnya saya ajak kalian menuju ke sisi utara pulau Okinawa. Kali ini kita akan kunjungi sebuah wahana yang bernama Akuarium Churaumi. Akuarium ini dibuka pada tahun 2002 dan merupakan salah satu akuarium terbesar di negara Jepang yang terletak di kawasan Ocean Expo Park. Nama Churaumi berasal dari bahasa Okinawa, di mana kata chura artinya adalah cantik atau anggun, sedangkan kata umi artinya adalah samudra dalam bahasa Jepang. Akuarium ini tersebar di 3 lantai, dengan pintu masuknya berada di lantai 3 dan pintu keluar di lantai pertama. Tepat setelah pintu masuk, terdapat sebuah kolam yang berisikan bintang laut dan kerang hidup. Nah, teman-teman, di sini kalian diperbolehkan untuk menyentuh mereka. Selanjutnya kita kunjungi akuarium yang berisikan pameran korang hidup yang sangat besar. Dan sekarang kita memasuki bagian utama dari akuarium ini, yaitu Akuarium Kuroshio yang berukuran sangat besar, berisikan sekitar 7.500.000 liter air.
Namanya diambil dari nama arus air hangat Kuroshio yang berperan besar dalam keanekaragaman kehidupan laut di Pulau Okinawa. Akuarium ini berisikan berbagai macam spesies, yang paling mencolok adalah hiu paus raksasa dan parimanta. Setelah puas berada di akuarium Kuroshio, mari kita menuju ke lokasi berikutnya yang ada di sebelah, yaitu sebuah bioskop dengan definisi tinggi dengan kehidupan laut Okinawa. Berikutnya masih ada beberapa akuarium lainnya yang juga sangat menarik, seperti akuarium untuk ikan hiu macan dan hiu banteng. Ada juga akuarium yang berisikan binatang laut yang hidup di perairan yang sangat dalam di Okinawa. Salah satunya adalah ikan-ikan yang dapat mengeluarkan cahaya. Selain bangunan akuarium utama, terdapat juga beberapa kolam luar untuk pertunjukan ikan lumba-lumba, anjing laut, dan binatang lainnya. Setelah menikmati akuarium Tsuromi, bagaimana kalau kita pergi ke satu lokasi untuk menikmati matahari terbenam? Yes, inilah Cape Manjamo yang masih berada di bagian utara Pulau Okinawa. Di sini pemandangannya sangat indah, apalagi lokasinya berada di tepi tebing yang langsung menghadap ke Laut Cina Timur. Indah sekali. Menurut cerita, arti dari Manjamo adalah lapangan untuk 10.000 orang duduk. Namanya aja sangat unik sekali. Konon, pada zaman dahulu, ketika itu Raja Sokei, Raja Ryukyu dari abad ke-18 mengunjungi lokasi ini. Beliau sangat kagum akan dataran tebing yang luas dan indah ini. Dan beliau mengekspresikan dengan berkata Manjamo, di mana kata Man artinya 10.000, lalu Za artinya duduk, dan Mo artinya lapangan. So teman-teman, saatnya acara bebas. Silakan menikmati suasana di sini, berfoto-foto sambil menunggu sunset tiba. Tiba saatnya saya ajak kalian untuk santai sejenak. Kali ini kita kunjungi sebuah kompleks desa hiburan yang terletak di pusat Okinawa Honto, yaitu Mihama American Village. Kompleks ini terletak sekitar 7 km di selatan dari pangkalan militer Angkatan Udara Amerika Serikat atau Kadena USA Air Base. Tema dari kompleks ini memberikan sebuah kenangan nostalgia bagi penduduk pangkalan itu sendiri, serta sebagai pengalihan yang menarik bagi penduduk setempat. Kompleks ini berupa sebuah pusat perbelanjaan outdoor dengan berbagai macam toko, restoran, kafe, dan tempat parkir yang luas. Beberapa bangunan khas nuansa Amerika terdapat di sini, antara lain biang lala besar, toko mode yang menjual pakaian merek Amerika, restoran yang menjual hotdog dan hamburger, bioskop Mihama Sevenplex yang memutar film-film Amerika dan Jepang, dan lain-lain. Selain itu, hanya beberapa langkah saja kalian bisa menemukan Sunset Beach yang menjadi salah satu lokasi favorit untuk menikmati matahari terbenam. So guys, it is free time to enjoy your day. Kalau teman-teman masih penasaran untuk mengenal kebudayaan Pulau Okinawa, masih ada satu lokasi yang patut kita kunjungi, yaitu Ryukyumura. Ryukyumura adalah sebuah taman hiburan yang memperkenalkan kebudayaan tradisional Okinawa dalam bentuk sebuah desa yang diciptakan kembali seperti zaman kerajaan Ryukyu. Desa ini memiliki tempat tinggal tradisional dengan genteng merah dan dinding batu di sekelilingnya. Lalu terdapat juga kuil serta berbagai workshop, di mana kita juga dapat berpartisipasi dan mendapatkan pengalaman langsung seperti proses pembuatan tembikar, memainkan alat musik berupa gitar sansin, menenun tatakan gelas, atau melukis patung sisa kecil. Berbagai macam pertunjukan juga diadakan di desa ini, termasuk permainan drum Eisa Taiko, tarian tradisional, parade dan upacara tradisional, dan lain-lain. Tentunya di sini kalian juga bisa berbelanja souvenir dan berkesempatan untuk mencicipi beberapa hidangan khas Okinawa yang populer. Rasanya kurang lengkap kalau sudah berada di Pulau Okinawa namun belum mengunjungi salah satu pantainya. Seluruh prefektur Okinawa terkenal dengan iklim dan pantainya yang hangat. Pulau Okinawa memiliki beberapa pantai menarik di mana para turis bisa menikmati matahari, pasir, dan air laut. Waktu terbaik untuk berenang di pantai Okinawa
adalah antara bulan Mei hingga bulan Oktober. Dari bulan Desember hingga Maret, saudara bisa turun hingga di bawah 20 derajat Celcius. Rasanya sudah terlalu dingin untuk berenang. Suhu air di sekitar Pulau Okinawa tidak pernah turun di bawah 20 derajat Celcius dan dapat mencapai sekitar 30 derajat Celcius selama bulan-bulan musim panas. Berikut ini ada beberapa referensi lokasi pantai yang menarik dengan pasirnya yang lembut dan juga lokasi snorkeling terbaik di pulau ini. Untuk pantai terdapat Manza Beach, Moon Beach, Okuma Beach, Emerald Beach, Sunset Beach, Mibaru Beach, dan Jampa Beach. Sedangkan untuk lokasi snorkeling terdapat Cape Maida dan Odo Kaigan. So teman-teman, tentukan pilihan kalian untuk salah satu lokasi pantai atau snorkeling yang kalian suka. Setelah puas berenang atau snorkeling di Pulau Okinawa, sekarang tiba saatnya untuk berbelanja. Saya ajak kalian menuju ke kawasan perbelanjaan yang paling terkenal di Pulau Okinawa, namanya Kokusai Dori. Nama Kokusai Dori secara harfiah berarti Jalan Internasional. Inilah jalan utama di ibu kota Naha yang terbentang sekitar 2 km. Di sini kalian bisa menemukan banyak pilihan restoran, kafe, bar, hotel, toko souvenir, butik, dan department store yang umumnya dibuka hingga jam 10 malam. Ada juga live performance berupa pertunjukan musik Okinawa yang dimainkan di beberapa restoran. Bagi yang ingin kulineran, kalian bisa mencoba beberapa hidangan khas Pulau Okinawa. Namun, untuk diketahui, masakan Okinawa hampir selalu dimasak dengan menggunakan lemak babi yang berasal dari gaji babi yang dipanaskan. Harum lemak babi merupakan salah satu ciri khas masakan Okinawa. Hidangan khas Okinawa antara lain Okinawa Soba. Mie gandum ini disajikan di dalam sup, kuahnya mirip dengan kuah ramen, disajikan dalam kaldu yang dibumbui dengan konbu, yaitu sejenis rumput laut, lalu ditambahkan serpian katsuobushi dan daging babi. Topping standarnya adalah kamaboko atau kue ikan, irisan daun bawang, dan irisan tebal samcan daging babi atau iga babi tanpa tulang. Dan biasanya dihiasi dengan acar jahe. Oishi. Hidangan khas lainnya adalah goya chanpuru, yaitu berupa tumis aneka sayuran seperti kol, bawang bombay, wortel, jamur shiitake, toge, kucai yang dicampurkan dengan telur ayam, tahu, atau sering ditambahkan dengan daging babi kaleng atau spam. Berikutnya adalah tonkatsu, yaitu potongan daging babi yang dilapisi tepung roti, lalu digoreng. Kemudian disajikan dengan saus tonkatsu, nasi putih, dan salad sayuran berupa parutan kubis. Ada lagi yang dinamakan mimiga, yaitu irisan tipis daun telinga babi, rafute, semur daging babi, inamuduchi, yaitu sup miso putih dengan isi daging babi, dan masih banyak lagi lainnya. Oke teman-teman, sekarang tiba saatnya untuk berbelanja dan kulineran. Nah teman-teman, demikian jalan seru kita di Pulau Okinawa. Sekarang ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sebelum perjalanan kita ke negara ini. Pertama, kita bicara visa. Untuk pemegang e-passport Indonesia, kalian tidak memerlukan visa Jepang untuk mengunjungi negara ini yang berlaku selama 15 hari. Namun bagi teman-teman yang masih menggunakan non-e-passport, kalian wajib mengajukan perumusan visa Jepang agar dapat mengunjungi negara ini. Untuk persyaratannya, silakan hubungi Japan Visa Application Center dengan alamatnya sebagai berikut. Berikutnya kita bicara iklim dan cuaca. Seperti yang telah saya jelaskan di awal, Pulau Okinawa terletak di wilayah subtropis yang memiliki iklim yang tenang sepanjang tahun.
Suhu rata-rata tahunan berkisar 23 derajat Celcius, di mana dengan kondisi demikian, Pulau Okinawa tidak pernah turun salju. Suhu di musim dingin berkisar 15 derajat Celcius, sementara itu suhu terpanas berkisar antara 32 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Untuk diketahui, suhu terpanas di Pulau Okinawa masih lebih sejuk dibandingkan suhu terpanas di kota Tokyo atau kota Osaka di saat musim panas. Hal ini dikarenakan Kepulauan Okinawa dikelilingi oleh lautan. Kondisi ini membuat udaranya lebih lembab. Sebagian besar, cuaca akan lebih cerah setelah akhir musim hujan di bulan Juni hingga bulan September. Demikian informasi dari saya mengenai iklim dan suhu udara di Pulau Okinawa. Namun teman-teman, informasi ini dapat berubah sewaktu-waktu. Pastikan untuk mengeceknya kembali menjelang hari keberangkatan. Berikutnya kita bicara mata uang. Mata uang negara ini adalah yen Jepang dengan kodenya YEN. Saat ini 1 yen setara dengan 136,21 rupiah. Namun teman-teman, rate ini bersifat tentatif dan fluktuatif. Kalian mesti mengecek kembali rate ini menjelang hari keberangkatan. Demikian teman-teman, akhir perjalanan kita di Pulau Okinawa. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bagi kalian yang penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.